Pernah gak sih kalian merasa kalau ada seseorang di masa lalu yang kayaknya masih sering kepikiran tentang kalian? Atau mungkin kalian merasakan ada yang berbeda? Misalnya dia masih sering muncul di kehidupan kalian dengan berbagai alasan yang gak terduga. Terkadang, meskipun sebuah hubungan udah berakhir, ada orang-orang yang sulit banget buat move on. Seolah-olah masih ada yang belum selesai di antara kalian. Selamat datang kembali di channel Kehidupan Bijaksana. Di video kali ini kita akan membahas tanda-tanda yang bisa menjadi petunjuk kalau seseorang masih sulit melupakanmu dalam hidupnya. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai setiap poin penting pembahasannya. Yang pertama, mereka masih mencarimu di lingkungan yang sama. Kalian mungkin pernah dengar dari teman atau bahkan dari media sosial kalau mereka masih suka nanya-nanya tentang kamu. Ini bukan cuma sekedar basa-basi, tapi lebih ke bentuk rasa penasaran yang belum hilang. Mereka seolah ingin memastikan kalau kamu masih ada di lingkaran mereka, walaupun nggak secara langsung. Dan lebih dari itu, mereka juga cenderung sering muncul di tempat-tempat yang dulu kalian datangi bersama. Misalnya saat kamu dan dia punya kafe langganan ataupun taman favorit, mereka akan lebih sering terlihat di sana, seolah berharap bisa melihatmu kembali meskipun sekilas. Setiap sudut di tempat itu mungkin mengingatkan mereka tentang momen-momen kalian berdua, dan mungkin tanpa sadar, mereka masih ingin merasa dekat dengan kenangan itu. Hal ini bukan cuma soal kebiasaan, tapi menunjukkan bahwa secara emosional, mereka belum benar-benar move on. Mereka masih mencari kamu di ruang-ruang yang pernah kalian habiskan bersama, dan itu adalah cara mereka untuk mempertahankan sedikit bagian dari hubungan yang sudah berakhir. Bisa jadi, bagi mereka lingkungan-lingkungan ini punya makna lebih karena pernah diisi dengan kenangan bersama kamu. Jadi kalau kamu merasa sering kebetulan bertemu mereka di tempat-tempat tertentu, bisa jadi ide adalah tanda kalau mereka sebenarnya masih sulit melupakanmu dan belum siap untuk benar-benar melepaskan. Dan mari kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu membahas masa lalu dengan rindu. Pernahkah kalian mendengar seseorang berbicara tentang masa lalu dengan nada yang penuh nostalgia? Ini bisa jadi salah satu tanda yang kuat bahwa mereka masih menyimpan perasaan terhadap kamu. Ketika mereka berbagi cerita tentang momen-momen indah yang kalian alami bersama, seperti liburan yang seru, tawa yang tak terlupakan, atau momen kecil yang penuh arti. Perhatikan nada dan ekspresi mereka. Jika mereka terlihat sentimental atau bahkan sedikit emosional saat membahas kenangan tersebut, itu bisa jadi pertanda bahwa mereka masih merindukanmu. Membicarakan masa lalu dengan cara ini bukan sekedar mengingat. Ini adalah cara mereka untuk mengungkapkan rasa kehilangan. Mereka mungkin ingin menunjukkan bahwa kenangan tersebut berarti bagi mereka, dan mereka belum bisa melanjutkan hidup sepenuhnya. Seringkali, saat seseorang merindukan seseorang yang telah pergi, mereka akan kembali ke tempat-tempat atau momen yang pernah menghangatkan hati mereka, seolah ingin menghidupkan kembali perasaan itu. Selain itu, jika mereka melibat kamu dalam cerita-cerita tersebut, seolah mengharapkan kamu untuk merespon atau bergabung dalam kenangan itu, dan itu semua bisa jadi sinyal yang kuat bahwa mereka masih merasa terhubung denganmu. Jadi jika kalian mendapati mereka sering membahas masa lalu dengan rindu, ingatlah bahwa ini bisa jadi tanda bahwa hati mereka masih terikat pada kenangan indah bersama dirimu. Yang ketiga, mereka menghindari hubungan yang baru. Salah satu tanda yang jelas bahwa seseorang masih belum bisa move on adalah ketika mereka cenderung menghindari untuk menjalin hubungan yang baru, meskipun banyak orang di sekitar mereka yang tertarik dan berusaha mendekati. Mereka justru memilih untuk menolak kesempatan itu dan lebih memilih untuk tetap sendiri. Ini bisa jadi petunjuk bahwa hati mereka masih terikat pada hubungan yang telah berakhir dan mereka belum siap untuk membuka lembaran yang baru. Kita semua tahu, beralih ke hubungan baru bukanlah hal yang mudah, terutama jika seseorang masih terbayang-bayang pada masa lalunya. Dalam banyak kasus, orang yang masih memikirkan mantan akan merasa cemas atau ragu untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Mereka mungkin khawatir bahwa hubungan baru tidak akan bisa seindah atau sebermakna hubungan yang pernah mereka jalani sebelumnya. Yang keempat, mimpi tentang dirimu. Pernahkah kalian mendengar seseorang mengatakan bahwa mereka sering bermimpi tentang dirimu? Mimpi bisa menjadi jendela ke dalam pikiran dan perasaan terdalam seseorang, dan jika mereka terus-menerus bermimpi tentang dirimu, apakah itu mimpi lucu, romantis, atau bahkan mimpi yang aneh, itu bisa jadi pertanda kuat bahwa kamu masih sangat berpengaruh dalam hidup mereka. Mimpi seringkali mencerminkan apa yang ada di dalam hati dan pikiran kita. Jika mereka terbangun dengan perasaan nostalgia atau bahagia setelah bermimpi tentangmu,
Itu semua menunjukkan bahwa kenangan bersama kamu masih sangat berarti bagi mereka. Mimpi-mimpi ini bisa membawa kembali semua emosi dan kenangan indah yang pernah kalian bagi, menciptakan kembali momen itu di dalam pikiran mereka, meskipun kenyataannya adalah kalian sudah berpisah. Dan menariknya, tidak jarang seseorang mengalami mimpi yang intens dan emosional saat mereka masih terikat secara emosional dengan seseorang. Mimpi tentangmu bisa menjadi cara bawah sadar mereka untuk memproses perasaan yang belum sepenuhnya mereka lepaskan. Mungkin mereka berharap bisa kembali ke masa-masa itu, atau mungkin mereka ingin mengungkapkan hal-hal yang belum sempat mereka katakan ketika kalian bersama. Yang kelima, menghabiskan waktu dengan teman yang dekat dengan dirimu. Salah satu cara yang sering dilakukan seseorang untuk tetap terhubung dengan mantan adalah dengan menghabiskan waktu bersama teman-teman yang dekat dengan dirimu. Jika kamu mau perhatikan bahwa mereka sering terlihat bertemu dengan teman-teman kalian yang sama, bisa jadi ini bukan hanya kebetulan. Mungkin mereka ingin mendengar cerita tentangmu, mengetahui kabarmu, atau bahkan mencari tahu bagaimana kehidupan kamu setelah berpisah. Dengan bergaul dengan teman-temanmu, mereka sebenarnya sedang mencari jembatan untuk tetap terhubung dengan dunia yang pernah kalian jalani bersama. Ini bisa jadi cara mereka untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan setelah perpisahan, sekaligus menjaga agar kenangan itu tetap hidup dalam sebuah percakapan. Mereka mungkin merasa lebih nyaman berbicara dengan teman-temanmu, karena itu memberi mereka akses tidak langsung kepada kamu tanpa harus berhadapan secara langsung. Dan itulah pembahasan kita hari ini, 5 tanda bahwa seseorang mungkin masih sulit melupakanmu. Ingatlah, meskipun hubungan bisa berakhir, perasaan seringkali tetaplah ada. Jadi jika kalian merasakan tanda-tanda ini dari seseorang, bisa jadi mereka masih berusaha untuk mengatasi perasaan tersebut. Dan jangan lupa, setiap orang memiliki proses yang berbeda dalam menghadapi perpisahan, dan tidak ada yang salah dengan merindukan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup kita. Jika kamu merasa terhubung dengan pembahasan hari ini, jangan ragu dan sungkan untuk share pengalaman dan pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih telah menyimak dan menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.